Ya, kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT hingga saat ini masih menjadi game changer industri manufaktur di tanah air. Apalagi di tengah dinamika kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang semakin tidak menentu akibat perang berkepanjangan. Program harga gas bumi tertentu atau HGBT yang mulai diterapkan sejak 2020 atau saat terjadi pandemi COVID-19 bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan efisiensi biaya produksi. Bahkan kebijakan HGBT hingga saat ini masih menjadi game changer industri manufaktur di tanah air. Apalagi di tengah dinamika kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang semakin tidak menentu akibat perang berkepanjangan. Namun demikian, mengawali tahun 2026 ini sejumlah industri kembali mengeluhkan pasokan gas murah atau HGBT. Forum Industri Pengguna Gas Bumi atau FIPGB mengungkapkan berkurangnya pasokan HGBT dikhawatirkan bisa mengganggu aktivitas dan biaya produksi hingga utilisasi industri manufaktur di dalam negeri. Di sisi lain, kebijakan HGBT yang mulai diterapkan sejak 2020 atau saat terjadi pandemi COVID-19 juga memberikan dampak terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya selama 5 tahun terakhir negara harus rela melepas potensi penerimaan pajak sebesar 87 triliun rupiah. Program HGBT sendiri memberikan harga gas di bawah harga pasar kepada sejumlah sektor industri strategis di dalam negeri. Tujuannya untuk menekan biaya produksi, meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, efektivitas HGBT sebagai bahan bakar industri manufaktur, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Justinus Gunawan, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi, kemudian ada Mas Yusuf Rendy Manilet, Peneliti Ekonomi KOR Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Justinus, apa kabar? Baik Pak, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga, dan langsung saja kita akan review dari Pak Justinus ya, terkait dengan bagaimana sih Anda melihat begitu implementasi kebijakan HGBT sejauh ini. Apakah memang sudah ada kepastian dilanjutkan di tahun 2026 ini? Apakah juga HGBT benar-benar akhirnya dirasakan merata juga nih oleh pelaku industri, Pak Justinus? Terima kasih. HGBT berlanjut sejak tahun 2025 dan 2026 ini. Namun implementasinya semakin buruk. Terakhir Maret itu bahkan mungkin di bawah 50% realisasi pasokan untuk skema HGBT. Karena realisasi semakin rendah, ini mengancam, tidak hanya mengganggu tapi mengancam daya saing dan sudah mulai terlihat dengan penurunan utilitas gitu ya. Bahkan kalau kita lihat review dari PIM, Purchasing Index Managers Manufaktur yang Maret, itu Indonesia hanya 50,3. Kita bisa katakan nyaris kontraksi selama 6 bulan terakhir ini. PMI manufaktur Indonesia ini terendah di ASEAN. ASEAN rata-rata 51,8 pada triwulan pertama ini. Indonesia jauh di bawah itu. Padahal pada bulan Februari PIM Indonesia masih 53,8, sama dengan PIM-nya ASEAN. Ini dampak langsung tidak hanya Januari sampai Maret, tapi sebelumnya ada gangguan juga pada bulan Agustus darurat gas itu. Nah, itu bisa ditanggulangi oleh industri. Namun karena bertubi-tubi dan sebagian rendah utilisasi, wah ini sudah mengancam tadi nih. Itu ya update terbarunya ya, ternyata masih dari kondisi yang sama, dalam artian kendalanya klasik begitu ya Pak Justinus ya, terkait dengan pasokan. Nah sekarang kalau kita ke Mas Yusuf Rendy, Anda melihat bagaimana sih sebenarnya seberapa efektif akhirnya kebijakan HGBT ini dalam mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur di dalam negeri, Mas Yusuf? Ya, kalau kita lihat secara agregat memang kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri. Tapi
kalau kita bicara efektivitasnya itu kami kira masih bersifat parsial. Jadi Oke. kalau kita melihat dari efektivitas atau dampak positif dulu terlebih dahulu, data-data yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga itu menunjukkan di periode 2020 hingga 2024, 7 sektor penerima HGBT ini, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan, itu rata-rata mencatat pertumbuhan positif. Nah, industri keramik misalnya itu tumbuh sekitar 2,1% per tahun, petrokimia 2%, dan industri baja sekitar 1,8% gitu ya. Dari sisi utilisasi pabrik juga ada perbaikan signifikan gitu ya. Misalnya industri keramik itu naik yang tadinya sebelum HGBT utilisasi pabriknya itu 50 hingga 60%, setelah HGBT itu naik menjadi sekitar 70 hingga 78% gitu, 70 hingga Oke. 78% selama periode 2020 hingga 2024. Tapi secara keseluruhan tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Justinus bahwa kalau kita mengukur dari indikator agregat PMI, terutama pada data terakhir di bulan Maret, ini memang terjadi penurunan gitu ya, yang artinya ini menunjukkan bahwa HGBT yang dilanjutkan programnya dari 2005 itu tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan gitu ya daya saing dari industri manufaktur itu sendiri. Karena di saat yang bersamaan kita melihat ada faktor lain seperti misalnya permintaan global, kemudian juga gangguan rantai pasok ya akibat konflik geopolitik, dan tentu tekanan tarif yang menjadi variabel yang kemudian tidak bisa kita abaikan gitu. Jadi kalau kami melihat memang dia efektif Mas Pras untuk menjaga utilisasi, Oke. menahan kontraksi 7 sektor energi, Hmm. industri manufaktur yang tadi saya sebutkan, tetapi apakah kemudian ini dia bisa mendorong pertumbuhan industri manufaktur secara keseluruhan, ini memang masih relatif perlu didiskusikan lebih lanjut gitu ya, karena tadi bahwa ada Oke. implementasi yang terhambat yang kemudian menurunkan efektivitas dari kebijakan HGBT ini, Mas Oke, Pras. jadi masih parsial ya di sejumlah industri meskipun rata-rata juga mengalami pertumbuhan yang positif ya, terutama kepada 7 industri yang menerima HGBT. Nah, Pak Justinus, lantas seberapa besar kalau kita bicara mengenai dampak HGBT juga terkait dengan daya saing industri manufaktur Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan begitu Pak Justinus? Daya saing kita turun dengan terlihatnya penurunan permintaan di akhir Maret. Memang betul dikatakan oleh Pak Yusuf tadi, ada gangguan global khususnya logistik itu sendiri. Ya, Jadi rute maritim itu agak terganggu, sehingga pengiriman agak terhambat. Namun kami melihat ada peluang justru bagi industri bila daya saing kita terjaga tinggi, ya. Sehingga kita bisa masuk ke pasar-pasar yang dulu mungkin sedikit, tapi karena gangguan pasokan global, kita bisa masuk. Nah, disinilah kritisnya kemampuan daya saing kita bisa masuk. Karena sebagian besar investasi yang baru 2-3 tahun itu masuk ke Indonesia karena memang ada suatu daya tarik dengan energi khususnya gas bumi yang sangat bagus. Contohnya ada beberapa mungkin di keramik, kaca, dan lainnya, mereka investasi dengan daya tarik ini. Makanya bahwa kebijakan ini harus dipertahankan selanjutnya dan juga dengan pasokan tadi. Justru ada momentum kita menunjukkan bahwa produksi gas kita dan energi secara umum itu memang digunakan untuk mempertahankan dan menghidupkan ekonomi kita gitu ya. oke. Karena energi itu sama seperti bahan baku, sangat menentukan daya saing kita. Dan kami yakin kita punya resiliensi terbentuk pada saat tahun 2020 HGBT itu mulai, tadi Pak Yusuf katakan, itu Ya. terbukti efektif ya. Hmm. Jadi kita bisa bangkit dan bisa bertahan, punya resiliensi lah gitu ya. Nah, mengenai soal tertundanya PNBP dan mungkin tadi sekitar 87 triliun itu, dan itu juga memang kemudian dikembalikan beberapa kali lipat menurut studi. Jadi memang nilai tambahnya sangat besar, mungkin setidaknya mungkin 3 kali. Jadi penundaan hanya masalah waktu, tapi jumlahnya itu berlipat ganda gitu ya. Oke. Jadi itu. Ya, tetap ada memang hal yang menarik perlu dicermati meskipun kita tahu ada HGBT, kemudian penerimaan negara, tapi multiplier effect berikutnya begitu ya yang akan mendapatkan perhatian juga dari pemerintah terkait dengan penerimaan negara dari sisi industrinya. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Justinus dan juga Mas Yusuf, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Iya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia. Kita lihat dari sisi penerima HGBT tahun 2025 berdasarkan Kemen SDM nomor 76 Taan garis miring tahun 2025. Pupuk, baja, keramik, petrokimia, oleochemical, kemudian ada sarung tangan, karet, dan kaca. 7 industri strategis yang menerima HGBT. Jumlah perusahaannya ada 4 untuk pupuk, kemudian baja 65 perusahaan, keramik 67, petrokimia 58, oleochemical 11 perusahaan, sarung tangan karet 3 perusahaan, dan kaca ada 17 perusahaan. Ini dia. Sementara data sebelahnya adalah terkait dengan alokasi dari HGBT-nya masing-masing untuk industri. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi kinerja ekspor industri pengolahan. Ini data Februari 2026 dari BPS. Kita sandingkan Januari 2025 kemudian sampai dengan Februari kita lihat 18,55 kemudian menjadi 17,65 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2026. Dan berikutnya kita akan cermati bersama dari PMI Manufaktur ini yang sudah disampaikan juga oleh Pak Justinus Gunawan terkait dengan trennya memang kita cenderung naik sampai dengan Februari tahun 2026 kemarin yang sudah mencapai 53,8 poin. Namun demikian sayangnya di bulan Maret 2026 ini turun menjadi 50,1 poin, nyaris memang mendekati level kontraksi dari PMI Manufaktur Indonesia. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Justinus Gunawan dan juga Mas Yusuf Randy Manilet. Ya, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, lantas bagaimana strategi dari pelaku usaha nih Pak Justinus untuk menyikapi tahun 2026 ini seperti yang sudah disampaikan tekanan global ini masih akan terus menekan Indonesia begitu ya, baik dari sisi pasokan bahan baku, kemudian tekanan permintaan, belum lagi dihadapi dengan ya kondisi di dalam negeri sendiri begitu ya terkait dengan daya beli masyarakat begitu Pak Justinus. Efisiensi biaya menjadi suatu keharusan mutlak dan memang dilakukan terus-menerus. Oke. Yang kedua, kita galakan pasar ekspor. Baik yang sekarang existing, ya, sembari menunggu rute yang memang terganggu, kami juga membuka pasar-pasar yang tidak terlalu jauh dan tidak terganggu dengan rute maritim untuk ekspor. Karena banyak sekali kapasitas yang tersisa dari industri karena memang masuknya atau derasnya investasi pada 2-3 tahun terakhir ini. Oke. Jadi pasar ekspor. Nah, kita pilih pasar dan juga jenis-jenis produk yang memang kita punya keunggulan. Tidak hanya mengenai suatu desain, tapi juga desain teknologi gitu. Ya, kalau dilihat dari PMI Manufaktur yang turun, kemudian Anda katakan juga memang ada gangguan dari sisi pasokan. Sebenarnya demand-nya sendiri masih tetap tumbuh atau bagaimana Pak Justinus? Sementara kita tahu energi kan memang menjadi suatu komponen yang sangat krusial terkait dengan aktivitas produksinya sendiri di 7 sektor yang menerima HGBT tadi, Pak Justinus. Masih tumbuh dan mereka kita semua mungkin sedang mencari keseimbangan baru. Oke. Nah, keseimbangan baru ini yang kita coba cari terus-menerus sehingga kita mendapatkan sesuatu yang baru dan juga mungkin cara berkomunikasi dan cara menutup deal yang lebih pasti. Ini kesempatan bagi kita gitu, membuka wawasan baru gitu ya. Oke, nah terkait dengan tujuan awal memang kita tahu ini pada saat pandemi COVID-19 diterapkan begitu HGBT di tahun 2020 sampai di sekarang memang masih terus dilanjutkan, kemudian sudah disampaikan efektivitasnya sebenarnya sudah ada, cuman belum menyeluruh atau merata kalau misalnya Mas Yusuf Randy katakan tadi masih parsial. Nah kira-kira nih apakah ini kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja Mas Yusuf Randy? Anda melihat bagaimana? Iya, memang kalau kita bicara angka, Ya. beberapa industri yang menerima HGBT itu merupakan sektor yang cukup lah ya, cukup besar untuk menyerap angkatan kerja kita. Misalnya kalau Oke. industri keramik itu setelah HGBT ini diberlakukan, kalau kita lihat datanya mungkin sekitar 10 hingga 15 ribu orang gitu ya. Dan kalau kita melihat dari skala nasional, Kementerian Perindustrian juga memproyeksikan investasi di sektor industri itu di tahun ini itu Ya. bisa menyerap sekitar 200 ribu tenaga kerja baru dan sebagian dari serapan itu mengalir ke sektor-sektor penerima HGBT gitu.
Tapi saya tentu ingin melihatnya dalam perspektif gitu ya. Kalau kita lihat total tenaga kerja industri manufaktur itu mencapai kurang lebih ya sekitar mungkin 19 juta orang. Oke. Dan kalau kita lihat dari penerima sektor penerima HKBT itu tidak semua kemudian ini adalah padat karya ya, lebih banyak kemudian ini yang padat modal atau capital intensif. Jadi memang dorongan ke penciptaan lapangan kerja itu tidak merata antara satu industri dengan industri yang lain gitu. Ada industri yang sifatnya padat karya, di yang penerima HKBT itu masih bisa ya, masih bisa istilahnya didorong untuk menciptakan lapangan kerja. Namun di saat yang bersamaan ada juga yang sifatnya padat modal yang dia bisa menyerap angkatan kerja tapi nilainya itu tidak sebesar dengan sektor industri yang sifatnya padat karya gitu ya. Jadi itu yang kemudian kita perlu sampaikan juga, dan di saat yang bersamaan kalau kita perhatikan ada risiko ya penurunan utilisasi dan potensi PHK apabila kemudian kebijakan ini tiba-tiba diperketat, istilahnya seperti itu. Meskipun ini belum terjadi, tetapi ini merupakan aspek risiko yang kemudian perlu juga dipertimbangkan dari kebijakan HKBT ini, Mas Pras. Baik. Nah, kalau Pak Justinus katakan tadi masih ada kendala terkait dengan pasokan. Sejauh ini komunikasi ataupun upaya-upaya apa saja yang sudah disampaikan oleh Forum Industri Pengguna Gas Industri sendiri begitu untuk bagaimana menjamin pasokan, kemudian untuk menjaga utilisasi, kemudian produktivitas juga, dan mungkin ujung-ujungnya kan nanti akan ada penjualan yang mendorong penerimaan bagi perusahaan dan ujung-ujungnya lagi penerimaan bagi negara begitu Pak Justinus. Komunikasi dan koordinasi pelaku industri langsung dengan Kementerian Perindustrian sebagai pembina kami itu reguler. Oke. Dan kami menyampaikan juga pencapaian, tantangan juga masalah yang kami hadapi, dan itu sangat intensif. Namun tampaknya koordinasi yang lebih ke arah hulu, ya mulai dari penyaluran, kemudian midstream sampai dengan produsen, itu masih belum transparan sehingga ujungnya kami itu selalu mendapatkan pemberitahuan yang sangat mendadak, dan bahkan mungkin tadi pasokannya itu terganggu dari segi tekanan bahkan teknis sehingga mengganggu, kemudian ada surcharge dan segala macam. Ini amat sangat mengganggu operasional yang manufaktur yang memang membutuhkan suatu proses kerja yang non-stop ya. Oke. Apabila dihentikan, maka itu gangguannya tidak hanya kepada mesin tapi juga keberlangsungan bagaimana pengaturan para pekerja dan juga rantai pasok bahan dan juga rantai pasok ke penjualan. Jadi stabilitas ini sangat diperlukan. Koordinasi kami dengan Kementerian Perindustrian reguler dan sangat baik. Namun sana kami mempertanyakan mengenai transparansi dari rendahnya pasokan terhadap Capman itu atau dengan PJBG. Ini amat sangat mengganggu gitu ya. Oke, itu dia beberapa tantangan, kemudian jalur komunikasi yang sudah cukup intens dengan Kementerian Perindustrian, tinggal nanti implementasinya lagi mungkin yang perlu dipertegas begitu Pak Justinus. Kita akan lihat seberapa jauh juga bahwa ini baiknya diperluas atau tidak begitu ya untuk HGBT. Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Justinus dan juga Mas Yusuf ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Justinus Gunawan, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi, kemudian Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Nah, menyikapi kondisi yang tadi sudah disampaikan, kemudian bagaimana Anda melihat Pak Justinus bahwa tahun 2026 ini dengan tantangan yang ada, apakah masih ada harapan ataupun mungkin permintaan bahwa industri ini akan diperluaskah dari sisi penerima HGBT-nya, atau kita fokus saja untuk meningkatkan ataupun menjaga stabilitas pasokan gasnya sendiri begitu Pak Justinus? Tujuan akhir kita adalah menstabilkan pasokan gas, dan itu pasti bisa. Kami yakin sangat bisa. Karena apa? Karena produksi gas kita banyak. Apalagi ada satu poin penting, infrastruktur pipa gas itu sudah tersambung interkoneksi pada 18 Maret yang lalu ya. Dari Kementerian SDM Bapak Wamen meresmikan tersambungnya pipa gas transmisi dari Batang Jawa Tengah ke Cirebon atau disebut dengan pipa Cisem tahap 2. Itu berarti Sumatera dan Jawa sudah tersambung.
Dan Oke. itu balancing antara permintaan dan produksi gas yang berlebih itu sudah seharusnya tidak mengganggu pasokan dalam hal jumlah dan juga tekanan. Nah, ini suatu investasi pemerintah yang sangat strategis dan tepat waktu justru ini kita Oke. manfaat dengan sebaik-baiknya. Termasuk tadi perluasan ke sektor lainnya dengan jumlah produksi gas yang banyak dan juga kemampuan pemerintah untuk menjalankan sistem yang HGBT sudah berjalan dengan baik, tadi Pak Yusuf sudah sampaikan, secara mekanisme sudah berjalan sangat baik, walaupun efektivitasnya masih parsial. Nah, dengan tersambungnya pipa gas ini, atau kita sebut tol gas ini, itu seharusnya ya itu berarti gangguan lagi mengenai pasokan dan juga jumlah. Bahkan kita bisa memperluas juga ke sektor yang mungkin tadi yang capexnya tinggi Pak Yusuf ya. Sehingga itu tidak hanya menyerap jumlah tetapi juga menyumbang daya saing yang tinggi sehingga kita bisa ekspor, dia bisa naik. Nah, Oke. ini kita perlukan. Dan Baik. menarik investor itu penting juga. Itu dia ya, dengan jaringan pipa yang tersambung begitu ya, ini akan menjadi harapan baru ya untuk stabilisasi pasokan gas sendiri bagi industri di dalam negeri. Nah, Mas Yusuf, kaitannya dengan HGBT, ini ada potensi nggak akhirnya menimbulkan mungkin distorsi pasar energi, terutama bagi sektor yang memang belum menerima manfaat, dalam artian yang tidak mendapatkan program HGBT ini, Mas? Ya, kan kalau kita lihat HGBT ini kan adalah bentuk price control ya, yang menetapkan harga di bawah harga keekonomian, bahasa sederhana seperti itu. Jadi Ya. tentu dia punya ada konsekuensi ya. Yang pertama ada subsidi silang implisit dari sektor hulu migas, di mana bagian penerima negara berkurang untuk memberi diskon ke industri penerima. Data dari Kementerian SDM juga menunjukkan bahwa ada potensi penerima negara yang hilang, dan ini jumlahnya tidak sedikit ya. Kalau kita bicara konteks kondisi tahun ini untuk kondisi APBN kita misalnya. Dan kalau kita bicara distorsi yang kita diskusikan hari ini, memang saat ini ada sekitar 24 subsektor manufaktur yang juga menggunakan gas, tapi hanya 7 yang dapat HGBT gitu. Pelaku di sektor non penerima, Ya. misalnya makanan minuman, tekstil, harus membeli harga gas itu dengan harga pasar yang relatif lebih tinggi, sehingga ya itu tadi ada semacam ya tanda kutip setara gitu ya, yang kompetitif di dalam negeri. Nah, di sisi hulu juga menurut kami bisa saja ya kebijakan ini menurunkan insentif untuk investasi, terutama investasi untuk eksplorasi gas baru, karena rate of return-nya itu berkurang. Jadi ini istilah teknisnya biasa disebut sebagai cost of supply dalam jangka panjang. Jadi kalau lapangan gas baru tidak terbuka, kemudian pasokan gas nasional malah bisa makin ketat, ini yang kami kira bisa menurunkan tadi ya keinginan ataupun insentif berinvestasi di sektor gas. Jadi ya memang secara umum kita melihat ada potensi ya distorsi pasar energi yang kemudian muncul dari kebijakan HGBT ini, dan itu merupakan konsekuensi. Sekarang tinggal pemerintah menimbang gitu ya, lebih banyak distorsi atau manfaat yang muncul dari kebijakan ini untuk kemudian dievaluasi apakah nantinya dilanjutkan dengan sektor penerima existing atau kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian, entah itu berkurang atau bertambah sektor penerimanya. Seperti itu Mas Tapi Pras. proyeksi Anda, Mas Yusuf, apakah untuk jangka panjang kebijakan HGBT ini berpotensi berlanjut? Mengingat tadi ada fluktuasi harga energi tidak hanya di dalam negeri tapi global juga, kan kita tidak tahu nih perang Ya. berkepanjangan ini akan berakhir sampai kapan begitu, Mas? Ya, justru karena kita melihat ketidakpastian yang muncul dari sisi global, Ya. maka prediksi kami memang kebijakan ini akan berlanjut gitu ya. Dan Oke. kalau kita lihat industri-industri strategis yang kita diskusikan di awal itu masih kebutuhannya itu masih sangat besar, dan di saat bersamaan tadi juga sempat disinggung sedikit oleh Pak Justinus masalah transparansi ya. Oke. Apakah kemudian sektor yang mendapatkan kebijakan HGBT ini betul-betul menerima penuh ya sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati oleh penerima dan juga pemerintah. Nah, kalau kita prediksi dalam beberapa tahun ke depan, saya kira dengan harga energi yang semakin fluktuatif, memang kebijakan ini juga masih akan tetap berlanjut. Nah, hanya ke depannya dugaan kami memang akan ada semacam penyesuaian, karena kita paham bahwa dengan adanya kebijakan ini kan semacam ada tax expenditure yang harus
dilakukan oleh pemerintah atau ada potensi penerimaan yang hilang ya, karena tadi pemerintah harus semacam mensubsidi harga menjadi lebih murah. Jadi ya itu tadi kebutuhannya masih ada, dan karena kita melihat adanya ketidakpastian global, maka kalau kita prediksi ke depannya masih akan berlanjut kebijakan HGBT ini, Mas Pras. Baik, Mas Yusuf. Nah, Pak Justinus, bagaimana Anda melihat begitu? Dari sisi harga, kemudian potensi, kalau Mas Yusuf tadi masih akan dilanjutkan begitu untuk beberapa waktu ke depan, Anda melihat sendiri bagaimana Pak Justinus? Harganya sudah cukup ideal saat ini atau bagaimana? Ya, HGBT itu ideal. Sekarang dituju menurut Kepmen SDM nomor 76 tahun 2025. Namun kami industri juga realistis bahwa tadi sampaikan Pak Yusuf, dengan dinamika global itu kemungkinan akan ada penyesuaian, bisa berkurang, bisa naik. Bahkan bila pun naik, ya, kami siap menerima kenaikan tersebut. Karena sebelumnya pada awal HGBT itu $6 per MMBTU, kemudian naik ke 6,5 dan naik lagi ke 7. Dan itu secara bertahap sedikit-sedikit kami bisa menyerapnya. Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Yusuf juga kami punya resiliensi dan kami siap untuk dengan perubahan tadi sampaikan Pak Yusuf dan mengikuti tidak dinamika global tapi dengan jaminan bahwa tadi misalnya bahwa naik dari 7 naik setengah gitu ya secara bertahap, tapi pasokan itu harus sesuai dengan Kepmen. Kepastian inilah yang harus dipastikan oleh pemerintah tadi Pak Yusuf, kalau saya nggak salah tangkap justru ini momentum bagi pemerintah untuk memastikan yang tidak pasti bagi pihak lain gitu, baik luar negeri. Nah ini kata kunci banget. Karena itu energi produksi kita itu di bawah kontrol kita semua, di bawah kontrol pemerintah. Baik Pak Justinus. Intinya meskipun dengan kondisi global saat ini penyesuaian masih bisa diterima begitu ya dengan para pelaku industri penerima HGBT. Yang penting dan dijamin adalah pasokannya stabil begitu ya Pak Justinus ya, diharapkan sehingga roda aktivitas industri akan terus bergeliat begitu untuk beberapa waktu ke depan. Baik Pak Justinus, Mas Yusuf, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Yusuf, Pak Justinus. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Mas. Ya pemirsa, pemerintah akan menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu parameter utama dalam pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menjelaskan, sektor padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja masif akan menjadi prioritas utama pemerintah dalam mendorong investasi ke depannya. Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan akan menjadikan tingkat penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu parameter utama dalam pemberian insentif fiskal bagi para calon investor. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menyampaikan fasilitas insentif fiskal untuk dunia usaha tidak lagi semata-mata difokuskan pada penanaman modal dengan nilai investasi yang besar. Akan tetapi sektor padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja masif akan menjadi prioritas utama pemerintah dalam mendorong investasi ke depannya. Dan tentunya kalau untuk di bidang yang memberikan dampak positif, misalnya investasi di renewable energy, penyerapan tenaga kerjanya tinggi, ya tentunya kita terbuka untuk memberikan insentif juga. Jadi parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasinya besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah itu juga menjadi hal yang sangat penting dalam rangka kita memberikan insentif, fiskal insentif ke depannya. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pendorong positif bagi iklim investasi di tanah air, sekaligus menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran. Adapun BKPM mencatat realisasi investasi mencapai 498,8 triliun rupiah di sepanjang kuartal 1 2026. Angka ini setara dengan 24,4% dari target tahun 2026 dan dipatok sebesar 2.041,3 triliun rupiah. Dari realisasi investasi tersebut, penyerapan tenaga kerja mencapai 706.569 orang atau meningkat 18,9% dari periode yang sama di tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, guyuran insentif pacu pertumbuhan investasi padat karya. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, kemudian juga sudah bergabung Ibu Friska Savitri, Ekonom FEB UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Danang, apa kabar? Baik, Mas Pras, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Danang. Ibu Friska, apa kabar? Ya, sehat Mas Pras. Semoga Mas Pras juga sehat ya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan review kalau dari Apindo nih Pak Danang melihat efektivitas insentif fiskal begitu yang diberikan oleh pemerintah untuk industri padat karya ini seperti apa begitu? Apakah memang benar-benar bisa menjaga, meningkatkan daya saing juga nih dari industri kita? Oh, yang pertama kita harus sambut baik ya, itu sebuah program atau policy maker yang dibuat oleh pemerintah saat ini melalui Kementerian Investasi ya, Bang Rosan tadi. Saya kira ini menarik ya, tapi kita memang harus masih menunggu ya seperti apa bentuk insentif fiskal yang akan digelontorkan itu, karena parameternya jumlah serapan tenaga kerja ya ini sejalan lah dengan sebuah janji politiknya Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran ya terkait dengan penciptaan 19 juta lapangan kerja, karena satu-satunya industri yang bisa mempercepat serapan tenaga kerja ya memang industri padat karya saat ini kan. Nah, tidak bisa industri lain menyaingi hal itu, tapi memang kita bertanya-tanya insentif fiskalnya macam mana nanti yang akan digelontorkan terkait dengan capaian serapan tenaga kerja dari masing-masing industri. Mas Pras, kita tahu bahwa sejak 2020 sampai 2025 kan pemerintah sebenarnya juga sudah menggelontorkan insentif fiskal berupa PPh 21 yang ditanggung oleh negara ya. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Tapi terkait kepada karyawan dengan jumlah pendapatan tertentu ya. Dan saya lihat sih ini masih berjalan ya cukup baik lah, meskipun efek multipliernya juga masih tidak terlalu tinggi ya. Juga terkait insentif fiskal dalam hal pengurangan PPh badan itu juga masih berlaku di industri padat karya, dan saya kira kita perlu mengevaluasi bagaimana ini bisa menjadi satu capaian baru di tahun 2026 ini. Karena PP 29 kalau nggak salah tahun 2020 itu sudah pernah digelontorkan. Dan saat ini perlunya menjadi satu model evaluasi yang baru, bagaimana regulasi-regulasi lama itu bisa masih update atau masih relevan untuk diaplikasikan sekarang. Karena industri TPT, industri padat karya adalah industri yang saat ini cukup secara kinerja cukup baik ya. Secara ekspor kita itu meningkat hampir 3,4 sampai 4% lah. Tapi di market domestik kita masih mengalami kebobolan dari barang-barang produk impor jadi dari luar negeri. Jadi dua market kita, satu berhasil cukup baik di ekspor, tapi di dalam negeri di rumah kita sendiri masih kesulitan untuk bersaing dengan produk-produk ekspor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Oke. Nah, kemudian bagaimana mekanisme fiskal ini? Karena kalau hanya sebatas pada aplikasi penggunaan atau jumlah serapan tenaga kerja yang akan direkrut atau dipekerjakan di situ, maka perhitungannya cukup rumit, Mas. Kita juga saat ini sedang menghadapi revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan atas amanat putusan MK kan, dan harus selesai pada bulan Oktober tahun ini, di mana Undang-Undang Ketenagakerjaan ini akan sedikit berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga sedikit berbeda dengan Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan. Nah, kemudian hal-hal seperti inilah yang harus kita lihat secara komprehensif. Jadi sebenarnya tidak hanya insentif fiskal, tetapi juga insentif dalam bentuk regulasi yang lebih friendly pada industri padat karya. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan, update-nya luar biasa sekali bahwa memang industri padat karya ini memang bisa menjadi andalan lah ya bagi penerimaan ataupun peserapan tenaga kerja. Nah, Ibu Friska, lantas bagaimana Anda melihat begitu dengan beberapa efektivitas pemberian insentif? Ada tax holiday, tax allowance begitu ya, dan ini kan juga mengarah kepada industri padat karya. Efektifkah atau memang perlu ditingkatkan atau memang perlu dijagai dengan ketat begitu implementasinya, Bu? Oke, kalau menurut saya, seperti tadi saya juga setuju dengan yang
infokan Pak Danang, efektivitas insentif fiskal itu selama satu dekade itu belum bisa dikatakan optimal. Karena jika ukurannya adalah penciptaan terutama jika ukurannya adalah penciptaan lapangan tenaga kerja berkualitas. Memang investasi Indonesia itu terus meningkat. Contoh kita bisa lihat pada 2025, realisasi investasi itu kan mencapai 1.000 triliun 931 something gitu ya. Nah, itu menyerap tenaga kerja 2,71 juta tenaga kerja. Angka ini pasti positif, tapi pertanyaannya adalah apakah tenaga kerja yang terserap itu berasal dari sektor padat karya yang sustainable atau justru lebih banyak dari sektor padat modal dan berbasis proyek. Nah, selama ini kalau misalnya kita lihat tax holiday, tax allowance cenderung lebih menarik bagi sektor besar gitu ya, capital insentif dan berorientasi hilirisasi mineral. Nah, dampak terhadap angka investasi besar terlihat, tetapi dampak terhadap penciptaan pekerjaan masif itu belum begitu proporsional gitu. Jadi semacam ada mismatch antara keberhasilan menarik investasi dan keberhasilan menciptakan pekerjaan luas. Masalahnya bukan pada insentifnya tapi pada desainnya begitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain misalnya Singapura ya, insentif investasi tidak hanya diarahkan untuk menarik modal, tapi dikaitkan dengan misalnya inovasi, kualitas pekerjaan dan juga produktivitas. Jadi kalau menurut saya, evaluasi saya, insentif fiskal Indonesia berhasil menarik investasi, tapi belum sepenuhnya berhasil mengubah investasi menjadi mesin penciptaan pekerjaan yang berkualitas. Seperti itu. Atau lebih banyak yang menerima itu adalah industri yang padat modal kah? Atau memang sebenarnya kan pada dasarnya padat karya ini yang diharapkan oleh pemerintah karena itu yang diharapkan untuk penyerapan tenaga kerja ini, Bu Friska? Ya, sebenarnya kita harus menyeleksi ya. Kedepannya indikatornya mungkin harus bergeser dari berapa besar investasi masuk menjadi berapa banyak pekerjaan layak yang tercipta gitu. Jadi berapa pekerja lokal terserap, berapa besar produktivitas meningkat. Jadi perlu ada sedikit evaluasi, sedikit reformasi ya dan evaluasi mungkin dari program yang sebelumnya begitu. Nah, Pak Danang, lantas bagaimana Anda memandang rencana pemerintah yang kini fokus atau memprioritaskan tadi penyerapan tenaga kerja sebagai syarat utama untuk pemberian insentif fiskal? Ya, kalau kita lihat bagaimana cara menghitungnya sebenarnya ya, parameternya itu yang harus kita tetapkan lebih dahulu. Bagaimana kemudian serapan tenaga kerja menjadi bagian dari perhitungan insentif fiskal. Nah, kontribusi dari industri manufaktur saat ini kan sekitar 18% ya pada PDB kita, dan di situ industri padat karya itu tidak terlalu tinggi ya, ada di sekitar 1 atau 2 sekian persen lah. Dan itu relatif kecil. Tapi kemudian bagaimana kalau pemerintah menerbitkan regulasi terkait insentif, maka pemikirannya hanya pada dua antara satu ujung yang diberi insentif atau di hilirnya yang diberi insentif, kan begitu. Dan sementara industri padat karya, misalnya kita bicara tekstil dan sepatu, produksi besar kita ada di hilir yang menciptakan begitu banyak tenaga kerja, sampai kurang lebih saat ini ada di angka 3,7 juta orang yang bekerja di industri padat karya tersebut di hilir ya. Tapi masalahnya ketika kita berbicara hanya pada serapan tenaga kerja di hilir, dan industri hilir itu juga tergantung banget dengan industri hulu dan industri intermediate. Maka kalau insentifnya hanya diberikan pada hilir, sementara industri padat karya ini adalah mata rantai ekosistem yang sangat sangat erat gitu, melekat gitu. Jadi kita harus melihatnya dari struktur dari hulu dan menengah dan hilir gitu. Nah, ini adalah teknik perhitungan yang saya kira cukup rumit ya. Kami akan senang nanti bisa membahasnya dengan Bang Rosan sebagai Kementerian Investasi. Dan bagaimana kemudian kita harus memikirkan juga bahwa sekitar 80% di industri hulu kita masih sangat tergantung dari produk-produk impor. Nah, insentif bisa diberikan terkait dengan pembebasan bea masuk yang saat ini sudah kita alami dengan cukup baik. Tapi upgrade terhadap mesin-mesin yang mungkin harus kita segera realisasikan itu juga perlu dipikirkan bagaimana bentuk insentifnya. Sementara saat ini masih berjalan insentif kredit murah 5% dari Kemenperin kepada industri padat karya kan.
Nah, artinya kita tidak hanya berpikir dalam satu sisi kewenangan salah satu kementerian saja, tetapi juga harus melibatkan berbagai kementerian sektor terkait, Mas, supaya target memberikan insentif pada industri padat karya ini yang nantinya akan dihitung berdasarkan serapan tenaga kerja juga relevan dan urgent untuk diterapkan juga di industri penopangnya, di supply chain-nya. Oke, itu dia yang menarik, perlu diperhitungkan dengan cermat ya dan hati-hati dan harus akurat juga begitu, sehingga nanti siapa yang bisa menerima kebijakan insentif fiskal ini, karena tadi seperti yang Pak Danang sampaikan ternyata dari hulu pun juga harus diperhatikan kalau memang ini terintegrasi ya, hulu kemudian intermediate sampai dengan ya bagian hilirnya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar Pak Danang dan juga Bu Friska ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, kita lihat dari sisi serapan tenaga kerja dari investasi. Periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Seperti Anda lihat trennya seperti ini, fluktuasi dan cenderung naik begitu ya. Dari tahun 2019, 2020, kemudian 2021 sedikit tertahan karena kita tahu masih terkena dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian cenderung naik lagi sampai tahun 2023 dengan pertumbuhan sekitar ya 39,7% atau mencapai sekitar 1,8 juta jiwa begitu serapan tenaga kerja, dan terus meningkat sampai dengan tahun 2025 tercatat 2,71 juta jiwa, meskipun dari sisi pertumbuhan sudah sedikit ada perlambatan untuk serapan tenaga kerjanya menjadi 10,4%. Itu dia untuk serapan tenaga kerja dari investasi. Berikutnya kita akan lihat data selanjutnya untuk penyerapan tenaga kerja dari investasi di kuartal 1 tahun 2026 ini kita sandingkan dengan kuartal 1 tahun 2025, ada kenaikan 18,9% dari 594.104 jiwa meningkat menjadi 706.569 jiwa di tahun 2026 ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana dan juga Ibu Friska. Ya, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, parameter, kemudian mungkin poin-poin apa saja nih Bu Friska yang mungkin perlu kita bicarakan bersama lah antara pelaku usaha dan pemerintah kalau memang nanti ada satu kebijakan lagi pemberian fiskal tapi yang difokuskan untuk industri yang memang padat karya begitu, yang dipastikan akan menyerap banyak tenaga kerja begitu Bu Friska. Oke, terkait parameter ya, memang kalau menurut saya pemerintah itu perlu membuat parameter baru yang lebih tegas. Jangan lagi insentif hanya diberikan karena nilai investasi besar. Jadi kita harus menggunakan prinsip quality of investment, jadi bukan quantity of investment ya. Jadi itu saya melihat ada beberapa parameter utama. Pertama itu harus dilihat employment intensity, artinya berapa banyak tenaga kerja yang diciptakan per 1 triliun investasi. Ini penting agar proyek itu yang padat modal itu dan padat karya bisa dibandingkan secara lebih adil gitu ya. Nah, yang kedua adalah decent work indicator. Artinya apakah pekerja mendapat upah yang layak, kontrak yang jelas, BPJS dan lain sebagainya. Yang ketiga itu local economic linkage, artinya apakah investasi ini menyerap tenaga kerja lokal, membeli bahan baku lokal, menggandeng UMKM, atau memperkuat rantai pasok domestik. Nah, yang keempat itu perlu adanya skill upgrading. Apakah investor ini menyediakan pelatihan misalnya, sertifikasi, transfer knowledge, transfer skill, dan kerjasama dengan SMK atau universitas setempat, misalnya seperti itu ya. Nah, yang kelima adalah fiscal return, artinya berapa penerimaan negara yang hilang karena insentif dan kapan negara akan mendapatkan kembali manfaatnya melalui pajak, misalnya seperti itu ya, ekspor, PPN, PPH pekerja, atau aktivitas ekonomi daerah. Jadi parameter idealnya bukan hanya investasi berapa gitu ya, tapi pekerjaannya berapa, berapa kualitasnya, bagaimana dampak daerahnya seperti apa, multiplier efeknya seperti apa, seperti tadi udah di notice juga oleh Pak Danang. Mungkin itu dari saya. Ya, ada beberapa komponen ya, employment intensity, kemudian ada decent work indicator, local economic linkage, dan juga ada skill upgrading dan fiscal return. Pak Danang, dari kelima item ini menurut Anda ini sesuai tidak sih kalau memang dijadikan parameter baru, kalau memang diberikan nanti nih dari pemerintah bahwa ada fiskal ataupun insentif fiskal lah yang diberikan untuk industri padat karya?
Ya itu bagus ya, pandangan Bu Friska tadi menarik sekali ya. Nah intinya bahwa bagaimana menetapkan parameter itu menjadi salah satu model yang harusnya diupdate saat ini secara lebih pasti dan cepat gitu. Karena kita punya waktu cukup pendek ya di usia pemerintahan yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini kan cukup pendek untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja itu bukan hal yang mudah. Karena ini sebenarnya istilahnya job elasticity ya. Kita menghadapi situasi yang semakin tidak elastis gitu. Oke. Gini Mas Pas, coba 2013 ya, itu angka-angka investasi di atas sekitar 4.500-an tenaga kerja di 2013 itu setiap 1 triliun investasi itu hanya menyerap sekitar 4.000-4.500 tenaga kerja gitu, dan ini menurun sampai tahun 2025 ini. Oke. Setiap 1 triliun investasi hanya menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja ya. Wow. Makanya harus kita lihat penurunan ini, elastisitas yang kebangetan ini harus kita periksa apa yang mengakibatkan itu. Artinya kemudian bahwa industri padat karya kan semakin tertinggal kalau melihat dari elastisitas yang menurun sangat tajam ini. Padahal kita tahu industri padat karya ini multiplier efeknya sangat-sangat besar. Coba Bapak bisa bayangkan tuh, Mas Pras ya, Bu Friska ya. Kalau ada industri, ada pabrik di suatu tempat, pasti muncullah ekonomi turunannya. Ada bengkel sepeda motor, ada bengkel handphone, warung makan, kos-kosan, kontrakan kan tumbuh dengan baik gitu dibandingkan industri padat modal atau high tech gitu yang atau apalagi industri pertambangan. Nah, artinya kemudian pemikiran-pemikiran terkait dengan insentif itu harus memperhitungkan juga multiplier efek yang ditimbulkan dari industri padat karya. Oke. Kalau mereka bisa tumbuh di banyak daerah, artinya relevansi dengan pertumbuhan ekonomi lokal itu sangat tinggi. Kan sudut pandangnya mesti begitu. Oke. Dan bagaimana kemudian saat ini kita melihat perlunya membangkitkan kegairahan para industriawan kita untuk mengacu kepada industri padat karya, karena satu hal lagi, negara-negara yang dulunya itu fokus pada industri padat karya ya, kita lihat China, Korea, Jepang, Taiwan, bahkan Jerman dulu itu adalah produsen-produsen garmen terkuat di dunia. Kemudian mereka menggunakan industri padat karya ini sebagai transisi menuju negara berteknologi tinggi karena masyarakatnya sudah mapan dulu dengan Iya. penghasilan yang cukup baik kan begitu. Nah, negara-negara maju saat ini sudah meninggalkan industri padat karya karena mereka sudah entas menjadi negara berteknologi tinggi. Nah, Indonesia ada di mana posisinya? Nah, saat ini kita kan belum sampai ke negara maju, negara terbelakang juga tidak. Kita di tengah-tengah. Oke. Dan kita punya bonus demografi yang luar biasa besar tahun ini sampai tahun 2035 nanti. Artinya pemikiran pemerintah untuk maaf ya dengan kata lain ini menganak emaskan industri padat karya ini sangat relevan dengan kepentingan penciptaan lapangan kerja, kemudian Oke. kita bisa melangkah ke negara maju, negara trade atau negara berteknologi tinggi. Tapi mapankan dulu nih luapan sekitar 1,5 juta lulusan berpendidikan menengah Oke. di Indonesia yang tidak terserap di lapangan kerja. Hanya Baik. industri padat karya yang bisa menampung. Wow, itu dia ya, tantangan yang cukup berat tapi memang harus dilakukan karena itu adalah salah satu jalan kita untuk bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Bu Friska, terakhir Anda melihat bagaimana tantangan dari biaya ataupun upah tenaga kerja, skill ini menjadi tantangan tersendiri nggak sih sebenarnya buat industri ataupun investor-investor masuk yang ke Indonesia? Karena kan kadang-kadang ada investor yang masuk tapi mereka tinggal maunya pakai aja nih SDM yang tersedia begitu, atau bagaimana sih sebenarnya? Oke, kalau kita lihat dari sisi insentif fiskal ini ya, pastinya akan mendorong sektor padat karya. Tapi juga ada beberapa tantangan struktural lainnya ya. Misalnya ini kita bisa melihat tadi sudah mungkin untuk menambahkan ya. Ya. Justru misalnya pertama itu adalah
biaya logistik kita masih menjadi beban. Jadi industri padat karya yang margin keuntungannya tipis, biaya logistik dan distribusinya itu sangat menentukan. Nah, yang kedua, biaya energi dan kepastian pasokan listrik itu sangat penting. Pabrik padat karya membutuhkan biaya produksi yang stabil pastinya. Yang ketiga adalah produktivitas tenaga kerja harus ditingkatkan. Jangan sampai kita hanya menjual jumlah tenaga kerja besar, kita punya bonus demografi seperti tadi yang di notice juga, tapi produktivitas kita rendah. Nah, kalau kita lihat SDM kita juga harus mampu berkompetisi seperti itu. Nah, keempat itu adalah kebijakan upah minimum harus dibaca secara seimbang. Jadi upah layak penting perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas, pelatihan dan juga pemakaian teknologi seperti itu. Terakhir adalah regulasi ketenaga kerjaan harus memberi kepastian bagi kedua pihak gitu ya. Baik. Pekerja terlindungi, tetapi investor juga punya kepentingan untuk kepastian untuk membuat usaha seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu dari saya. Beberapa poin yang memang semoga ini menjadi perhatian dari pemerintah bahwa memang skill lagi-lagi memang dalam tenaga kerja kita harus ditingkatkan begitu, nanti akan seimbang juga dengan penerimaan ataupun upah yang mereka terima, dan ini menjadi satu juga berkah bagi investor yang masuk, berarti mereka sudah siap bekerja begitu. Baik, Pak Danang, Bu Friska, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Danang dan Ibu Friska. Mas Pras, Bu Terima Friska. kasih Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.